Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ini, ya. Habis kegiatan outbound itu kan semangat harusnya. Ini kekuatan sudah tidak 55 ini ya. Jangan-jangan sudah 1-1 ini. Ya. Oh 0-0 semaput berarti. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita senantiasa untuk memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang karena nikmat yang diberikan Allah juga demikian diulang-ulang tak henti-henti dikaruniakan kepada kita. Yang terutama nikmat besar itu adalah nikmat iman, yang kedua kesehatan ya. Kemudian waktu dan kesempatan sehingga atas izin dan takdir Allah menghendaki kita semua untuk terpilih mengikuti kegiatan ini, terpilih untuk bisa menghadiri kegiatan latihan kepemimpinan bagi kita semua. Ya. Tentunya informasi yang kami terima dari Ustadz Abu Ubaidah terutama ya, Hafizullah, bahwa yang hadir di sini adalah teman-teman yang dalam kategori ya itu pilihan ya. Jadi memang beliau dengan asatid ya menentukan beberapa nama dan yang terpilih adalah teman-teman semua. Ya, maka ini patut untuk kita syukuri. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa itu? Yaitu memaksimalkan waktu dan kesempatan yang dilimpahkan, yang dipilihkan kepada kita dengan semaksimalnya ya. Jangan sampai ketika diberikan kesempatan semacam ini kita sia-siakan ya. Padahal di luar sana mungkin di ma'had, di pondok ada rekan-rekan kita yang tidak terpilih untuk mengikuti kegiatan ini ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, rekan-rekan setelah 2 hari ya mulai kemarin kemudian pagi kita olah fisik, olahraga. Kemudian kita ada aktivitas outbound, melatih kekompakan, melatih kerjasama, melatih daya juang, semangat gitu ya. Nah kesempatan kali ini saya coba untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan dari apa-apa yang kami sampaikan, utamanya untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan atau leadership kita. Ya. Nah rekan-rekan semua, saya sudah kenal belum kemarin? Belum ya? Tadi pagi juga belum kenalan? Belum. Baik ya, untuk nama kami Dodi Abu Faisal ya. Akrabnya boleh dipanggil Dodi, Mas Dodi boleh, Pak Dodi juga boleh ya. Saya seorang trainer, saya seorang konsultan di banyak perusahaan ya. Diminta untuk memberikan pelatihan, memberikan konsultasi permasalahan kepegawaian, permasalahan SDM, permasalahan tenaga kerja yang ada di suatu perusahaan ya atau lembaga atau organisasi ya. Jadi rekan-rekan izin yang di depan ini kategorinya belum sebagai seorang ustadz ya. Insya Allah mohon doanya saja ya. Tetapi hari-hari kami 20 tahun itu menjadi seorang trainer, konsultan di bidang manajemen SDM ya. Jadi mungkin bisa dipanggil Mas Dodi boleh, Pak Dodi juga boleh ya. Cocoknya apa? Mas apa Pak kira-kira? Ya. Nah kapan dapat tantemu? Ya. Baik ya. Jadi mungkin Mas atau Pak boleh lah ya. Saya sih berharap bahwa ini pertemuan pertama tetapi bukan yang terakhir ya. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Enggak tahu di Pondok Al-Furqon atau mungkin di luar pondok dan sebagainya ya. Sehingga tetap terjaga ukhuwah ya. Baik. Nah, teman-teman semua boleh dicatat ya. Jadi untuk tema kita judulnya adalah berkaitan dengan meningkatkan jiwa kepemimpinan ya. Meningkatkan jiwa kepemimpinan ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang leader atau seorang pemimpin ya. Baik. Nah saya mau tanya, menurut teman-teman siapakah seorang pemimpin itu? Ya, atau bagaimanakah seorang pemimpin itu menurut Anda? Coba saya boleh dibantu ya, 1 orang, 2 orang nyampaikan gagasannya, boleh ya. Sosok pemimpin itu dalam satu keluarga, dalam satu masyarakat,
organisasi itu dikenali, dicirikan sebagai sosok yang bagaimana? Coba boleh angkat tangan. Loh kok ini aliran kebatinan semua ini ya. Oke, baik ya. Gimana yang Anda tahu tentang sosok pemimpin itu? Wah, ini sosok yang dewasa dan mampu mengayomi anggotanya ya. Nah, ini oke ya, dia punya mental yang dewasa, orangnya matang ya, berwibawa dan kemudian dia mengayomi atau mengemong anggota-anggotanya ya. Boleh yang lain? Apa? Yes. Yes. Skok sepeda motor. Wah, ini baru ini ya, baru tahu saya ini ya. Loh kenapa kok jadi skoknya sepeda motor? Tidak ada satu orang pun yang mengingkari kerasnya skok motor. Karena ya kalau dipukul juga kerasa sakitnya. Sebegitulah juga seorang pemimpin, dia juga punya prinsip dalam kepemimpinannya. Tapi juga nggak ada satu orang pun yang mengingkari bahwasanya skok itu bergerak, naik turun, atau bisa dibilang fleksibel, dinamis. Begitu juga seorang pemimpin dalam mengurus perkara yang dia pimpin, dia mampu menyesuaikan keadaan dalam mengambil keputusan maupun sikap dan sebagainya. Oke, wah ini mantap ya, diibaratkan skok ya. Saya khawatir nanti kesempatan lain diibaratkan rem, diibaratkan roda, diibaratkan busi ya. Nah, ini ya. Dikatakan kayak skok karena dia keras, artinya orangnya tegas harusnya, tetapi dia juga fleksibel, dia bisa dinamis gitu ya, dia bisa adaptif dengan keadaan ya. Baik, kalau boleh saya tanya teman-teman, sosok pemimpin ya, ada satu orang kemudian di antara beberapa orang yang kemudian dia dikenali sebagai pemimpin dari teman-temannya, itu cirinya apa lagi coba? Apa yang membedakan yang bersangkutan dengan teman-temannya atau dengan rekan-rekannya? Apa kira-kira? Dia bisa apa? Apa yang unggul? Yes? Mengorganisir suatu kelompok dengan baik. Oke, dia mampu mengorganisasikan satu kelompok atau beberapa orang dengan baik. Ya. Oke, coba sekarang saya kasih simulasi ya. Saya kasih simulasi sedikit saja. Kalau ini hanya sekedar main ya. Ini kalau saya lempar ke atas, teman-teman saya minta tepuk pahanya ya, satu kali brek gitu ya. Kalau ini ke udara ya. Siap ya? Yang belakang oke? Pojok siap ya? Oke, tepuk ke pahanya ya. Baik. Kok prek gitu ya, kurang kompak ini ya. Oke. Nah, ini kebiasaan ini. Ini kalau terbang ke udara baru gitu ya. Siap? Oke, coba simulasi aja. Kok masih banyak ya? Waduh, repot ini. Ayo, mulai fokus, konsentrasi. Kita mulai, 1, 2, 3. Ini pelaku-pelakunya sama. Ayo, 1, 2, 3. Oke, konsentrasi. Awas. Maju. Suaranya aneh sendiri ya. Puk, puk. Puk. Ya, ayo sekali lagi konsentrasi. Nah. Oke, cukup ya. Ini bukan masalah tepuk-tepuknya ya, tetapi saya ingin ini disimulasikan sebagai satu bentuk contoh kepemimpinan ya. Anggaplah Pak Dodi di sini sebagai pemimpinnya ya. Teman-teman sebaliknya sebagai apa? Anggota atau pengikut, betul? Nah, pertanyaan saya, menurut teman-teman berhasilkah saya menjadi pemimpin atau berhasilkah saya memimpin teman-teman? Berhasil? Kok ragu-ragu jawabnya? Berhasil enggak? Berhasil, nah yang mantep itu loh ya. Nah pertanyaan saya, apa alasan atau indikator mengapa Anda mengatakan saya berhasil memimpin Anda? Ya, Anda bisa memimpin antum, kenapa?
mampu mengendalikan anggota. Oke, apalagi tadi? Mempengaruhi, yes, mampu mempengaruhi, mampu menggerakkan, mampu mendorong orang-orang sekian banyak mau melakukan sesuatu. Paham ya teman-teman ya? Jadi catat ya. Maka kepemimpinan itu satu kata kunci yaitu pengaruh. Ya. Pengaruh. Leadership is influence. Kepemimpinan adalah pengaruh. Ya, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja bersama mencapai tujuan. Ya. Saya ulangi ya. Jadi kepemimpinan kata kuncinya adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah pengaruh. Lebih lengkapnya kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melakukan pekerjaan, melakukan tugas ya secara bersama untuk mencapai tujuan ya. Jadi ini influence, pengaruh. Maka teman-teman coba dikenali ya ketika dalam satu tim, dalam satu kelas gitu kan ada beberapa teman yang kemudian secara alami itu dilihat kayak selalu beliau yang nanti bisa mempengaruhi teman-temannya. Ada enggak orang-orang yang begini di kelas? Ada ya? Di tempat ini aja nanti kelihatan siapa yang kemudian tiba-tiba mengawali untuk berkumpul, tiba-tiba ngajakin teman-teman ya, tiba-tiba mempertahankan bola tenis supaya enggak jatuh ya. Mana? Ketua kelompok 2, mana? Loh, enggak hadir. Loh, sakit. Waduh, itu perjuangannya terlalu besar ya. Lurus, stop. Wah, luar biasa ya. Hati-hati. Ya, luar biasa. Akhirnya sakit sekarang. Ya, baik. Nah, termasuk aktivitas tadi, teman-teman, ada orang-orang yang kemudian dia memiliki pengaruh. Ya. Sebenarnya pemimpin itu bukan orang-orang yang cari-cari pengaruh, bukan. Wah, aku banyak masaku, wah aku terkenal ya, wah mereka nurut sama saya semua, tidak ya. Tidak orang-orang yang sok cari pengaruh, sok terkenal, tidak ya. Tetapi leader itu secara alami muncul aura ya. Aura kemudian ingin membantu orang lain, mengarahkan orang lain, menggerakkan orang lain untuk bareng-bareng melakukan kebaikan ya, mencapai suatu tujuan. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya? Oke ya. Jadi maka ilmu kepemimpinan ini tidak kalah penting ya. Ketika nanti Anda masuk organisasi, Anda masuk ma'had, ya, masuk dunia kerja, masuk perusahaan dan sebagainya, Anda akan ketemu sejumlah orang di mana Anda di situ harus bisa menjadi sumber pengaruh kebaikan bagi orang lain. Bagi teman-teman, bagi karyawan di perusahaan atau di ma'had atau di pondok tempat Anda bekerja. Ya. Nah, nanti lambat laun kita akan kenali teman-teman, ternyata beliau-beliau yang berhasil, yang kemudian sukses, yang mendapat amanah sebagai mudir, mendapat amanah sebagai kepala, sebagai direktur. Kenali mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh. Ya. Dia memiliki kemampuan untuk selalu bisa menginfluence orang lain, mempengaruhi orang lain. Ya. Saya lihat lagi ada beberapa orang ya mungkin ustadz, yang kemudian dikenal, kemudian punya pondok, bisa mimpin, mengelola. Kita kenali beliau-beliau itu ustadz sebagaimana ustadz yang lain, tetapi yang spesial dari ustadz-ustadz ini adalah mereka memiliki kemampuan leadership. Ya. Nah, Ustadz Al-Nur Rafiq ya, itu Masya Allah ya. Artinya dengan beliau sebenarnya teman angkatannya mungkin banyak ya. Tetapi beliau memiliki leadership, memiliki kemampuan menginfluence, mempengaruhi jamaah, mempengaruhi tim ustadz, mempengaruhi karyawan-karyawan dan sebagainya. Nah kemudian bisa terbangun. Ya. Mungkin Ustadz Abu Ubaidah juga sosok yang memimpin, mempengaruhi ya tim ustadz, mempengaruhi karyawan dan sebagainya, manajemen sehingga kemudian Al-Furqan bisa berdiri, ya bisa berjalan seperti saat ini. Ya. Nah maka sekali lagi ya teman-teman, ini satu hal yang penting yang kemudian perlu digugah, perlu dibangun ya, agar teman-teman selain mungkin memiliki pengetahuan secara agama, memiliki pengetahuan secara mata pelajaran, jangan juga melupakan untuk melatih kemampuan kepemimpinan ya, bagaimana mempengaruhi orang lain ya. Hari ini, saat ini saya berdiri, tadi pagi sampai siang tadi saya mandu aktivitas games.
Itu mempengaruhi enggak teman-teman? Mempengaruhi enggak? Mempengaruhi. Maka di lapangan pun tadi saya memimpin teman-teman. Ya. Betapa sulitnya mau menjadikan orang-orang yang terpencar kemudian mau berkumpul. Ya, betapa sulitnya kemudian kita memberikan perintah orang itu mau nurut. Ya. Jadi mungkin boleh jadi ada orang-orang yang sekedar ngumpulkan saja sulitnya minta ampun. Betul enggak? Iya, betul ya. Ayo kumpul dan sebagainya. Tetapi kalau orang-orang dengan kematangan, dengan kewibawaannya dia sampaikan, rekan-rekan saya minta ayo tolong yuk kita kumpul dulu. Kita bariskan kita rapikan barisannya. Siap, gerak. Ya. Loncat depan, gerak. Nah, ya mulai mereka terpengaruh, ya. Tadi dilatih PBB hadap kiri, hadap kanan, gerak. Teman-teman lakukan. 1 2 3, 1 2 3, jas, ya. Tapi ya salah, ya. Banyak yang keliru, ya. Hadap-hadapan, loh kok hadap-hadapan gitu ya. Nah, baik, tetapi paling tidak itu, ya. Oke, silakan dicatat ya. Jadi kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, sekarang perhatikan seberapa besar kepemimpinan seseorang, ya, itu sejalan dengan seberapa luas lingkar pengaruh dia terhadap orang-orang di sekitarnya, ya. Jadi misal hari ini saya bisa mempengaruhi istri saya bisa mengajak istri saya kepada kebaikan, ya, kepada akhlak yang soleh, kepada ibadah, takwa, ya. Maka ini lingkar pengaruh kita adalah di dalam keluarga. Tentunya dimulai dari keluarga dulu, ya. Nah kemudian lingkar kita melebar ternyata dalam organisasi misalnya, ya. Teman-teman nih di organisasinya akhirnya bisa mempengaruhi 10 orang, bisa mempengaruhi 20 orang, ya. Sampai kemudian sampai 100 dan sebagainya. Kemudian kita lihat ustadz-ustadz dan sebagainya itu mungkin beliau bisa mempengaruhi sampai ribuan orang, ya. Nah ini leadership lagi, ya. Oke, next. Nah sekarang apa pentingnya atau perlunya kita belajar kepemimpinan, ya? Kenapa kita ini kok perlu belajar leadership, ya? Nah ada 2 teman-teman alasan, ya. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama alasan yang bersifat personal, ya. Yang kedua alasan bersifat sosial, ya. Saya bahas yang personal, ya. Alasan yang bersifat individu, ya. Apa kira-kira manfaat, apa kira-kira pentingnya kita belajar kepemimpinan, ya. Teman-teman, ternyata orang-orang yang memiliki kemampuan kepemimpinan ini memiliki jalan yang lebih, ya. Jadi orang itu bisa berhasil, bisa sukses dengan mengandalkan kepintarannya. Jadi orang punya kemampuan menggambar, punya kemampuan mendesain, ada orang punya kemampuan mengoperasionalkan mesin. Bisa sukses enggak? Bisa. Bisa berhasil enggak? Bisa, ya. Tetapi orang akan jauh lebih hebat kalau dia itu punya kepemimpinan, ya. Saya ulangi ya, jadi kita bisa sukses dengan mengandalkan kepintaran, kita bisa hebat dengan menggunakan kepemimpinan kita, ya. Maka saya sampaikan kenapa kita ini perlu belajar mengembangkan kepemimpinan teman-teman agar ke depan teman-teman tidak hanya menjadi orang yang biasa saja, ordinary people. Yus pokoknya aku kok ngene lah, wis pokoknya ngikut saja dan sebagainya, tidak, ya. Tetapi teman-teman bisa lebih daripada sekedar ngikut gitu saja, sekedar sukses tidak, tetapi bisa mengajak orang lain, mengajak orang banyak untuk sukses bersama, ya. Nah ini baru hebat, betul enggak teman-teman? Kalau orang hanya sukses sendiri kan biasa, betul? Tapi kemudian kalau bisa mengajak orang lain, orang banyak untuk sukses bersama, maka ini jauh lebih hebat, ya. Jadi ini alasan individu, alasan yang pertama, ya, dicatat ya, bahwa kenapa kita perlu belajar kepemimpinan karena kita karena kita meraih sukses dengan menggunakan kepintaran, kita bisa meraih kehebatan dengan menggunakan leadership atau kepemimpinan, ya. Kalau ditanya siapa yang ingin sukses, pasti kita semua ingin sukses, betul? Nah, siapa yang ingin hebat karena bisa membantu orang lain meraih kesuksesan bersama, nah ini baru luar biasa, ya. Nah, saya kenali leader-leader itu, pemimpin-pemimpin itu orang yang luar biasa. Kenapa?
Karena dia tidak mikirkan dirinya sendiri. Karena dia tidak mensukseskan dirinya sendiri, tetapi membantu orang banyak ya. Syukur-syukur ke depan teman-teman punya karyawan, punya anggota dan sebagainya. Nah, bisa diajak untuk sukses bersama. Ya, alasan yang pertama itu. Yang kedua, alasan bersifat sosial. Ya. Kenapa pemimpin itu penting, teman-teman? Karena pemimpin itu kerap dilihat sebagai agen perubahan. Ya. Agen apa? Agen perubahan. Ya, bukan agen minyak loh ya. Pemimpin itu agen minyak, bukan ya. Agen perubahan. Ya. Kita kenali orang-orang yang seperti ini biasanya hadir merubah dari tatanan organisasi yang buruk ya, kemudian dengan hadirnya leader mengajak mereka kemudian berubah menjadi baik, baik menjadi hebat ya. Jadi bad to good, good to great ya. Kalau bahasa Arab apa berarti? Buruk apa? Hah? Syar. Ya, kemudian baik khair, lebih baik apa? Ahsan. Ya. Nah, dari buruk menjadi baik, baik menjadi jauh lebih baik ya. Nah, perubahan dari tatanan yang demikian itu diperlukan sosok-sosok pemimpin ya. Yang dia mau meluangkan waktunya, meluangkan tenaga, pikirannya untuk merubah ini semua ya, dari buruk menjadi baik. Tidak cukup baik tapi menjadi hebat ya. Di Surabaya itu kebetulan saya asli Surabaya ya. Nah, saya kenal yang kelihatan Surabaya berubah itu mau tidak mau saya akui wali kota yang sebelum saat ini seorang perempuan siapa? Bu Risma ya. Saya mengaku sendiri warga Surabaya. Ketika itu mungkin Surabaya itu dalam keadaan yang buruk ya. Pelayanannya jelek, pungutan liar, sampah itu banyak kotor, kemacetan dan sebagainya ya. Nah, ini kemudian hadir sosok yang namanya Bu Risma itu ya, mau tidak mau akhirnya saya lihat ada pelayanan yang lebih baik ya. Kemudian kemacetan-kemacetan itu diperbaiki, jalan dilebarkan dan sebagainya. Ya, ternyata tidak hanya baik tetapi beliau tidak puas, beliau mengajak para PNS-PNS-nya itu bekerja bareng-bareng ya, sampai Surabaya itu mendapatkan penghargaan sebagai kota terbaik, 3 besar terbaik dunia, 3 besar terbaik di Asia ya. Bu Risma juga menjadi wali kota yang terbaik ya, masuk wali kota terbaik dan sebagainya. Nah, akhirnya kami lihat memang mau tidak mau hadirnya leader itu akhirnya punya peranan-peranan yang besar untuk melakukan perubahan-perubahan. Paham sampai di sini? Ya, paham ya? Nah, maka termasuk teman-teman dilatih di sini diharapkan apa? Sekembali dari tempat ini ya, kembali ke pondok misalnya, ke organisasi, kalau selama ini ada kekurangan, ada mungkin keburukan, ada kekeliruan ya, saatnya dengan hadirnya Anda itu merubah ya. Ayo diperbaiki bersama-sama yuk, kan itu ya. Nah, menjadi baik dan bisa syukur menjadi lebih baik ya. Di Surabaya itu dulu ada satu wilayah yang sangat terkenal ya, se-Indonesia barangkali ya. Nah, cuman citranya kan buruk ya. Nah, tahu enggak nama tempatnya? Nah, itu apa? Oh, se-Asia ya, terbesar se-Asia ya. Nah, saya tiap kali jadi warga Surabaya itu ke luar kota, ke luar pulau, itu selalu disebut nama itu ya. Itu kayaknya yang satu-satunya terkenal di Surabaya. Itu betapa hina, betapa mangkel dan marahnya saya ya ketika tiap kali di luar kota yang dikenal hanya wilayah itu saja. Ya. Nama tempatnya DOLLI ya. Nah, ya. Nah, itu namanya tempat prostitusi yang konon katanya terbesar di Asia dan memang besar ya. Ada yang pernah ke sana? Yang aku ya. Enggak ya? Nah, baik ya. Itu kalau saya ke sana, saya akuin kampung ini, gang ini, gang ini, gang ini, masuk gang sana, masuk gang sana ya. Mulai yang level tertinggi, pelayanannya termewah atau apa, sampai yang paling rendah. Luas sekali memang ya. Kemudian Masya Allah atas izin Allah Bu Risma melakukan pendekatan ya. Wilayah yang terkenal luas itu dan itu adanya sejak zaman apa? Belanda lokasi itu.
Jadi bukan 10 tahun, 5 tahun, 50 tahun yang lalu tidak, tapi sejak zaman Belanda ya. Kabarnya Belanda itu kalau perang transit di Indonesia, dia turun di Surabaya, dia mampir di lokalisasi itu ya. Betapa lamanya kan, luar biasa. Nah, berapa kali ganti wali kota enggak pernah bisa menyelesaikan masalah itu ya. Maka alhamdulillah atas izin Allah Bu Risma melakukan pendekatan, sekarang tutup, tidak ada satupun rumah yang digunakan untuk prostitusi ya. Beliau melakukan pendekatan, memimpin dari TNI, memimpin dari Polri, memimpin dari PNS, kecamatan, masyarakat, apa-apa itu sampai serentak untuk kemudian menutup lokalisasi yang luas dan begitu lama. Ya. Nah teman-teman kembali ke apa yang jelaskan saya tadi ya, bahwa pemimpin itu sangat dirindukan. Ya, kalau ada istilah itu ini manusia setengah malaikat mungkin ya. Jadi memang raganya malaikat, tetapi dengan kebaikan-kebaikannya ya itu seolah-olah dia itu bisa mempengaruhi, bisa mengajak kepada kebaikan. Ya. Paham ya teman-teman ya? Maka sama seperti kami, saya punya sejumlah tim, saya punya sejumlah karyawan yang tiap hari selalu kami komunikasi, koordinasi, motivasi mereka dan sebagainya. Nah ini yang dipesankan, yang diharapkan oleh pimpinan Al-Furqon agar dimulai dari teman-teman bisa menjadi sosok agen perubahan. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, jadi tadi ada 2 alasan besar kenapa kita penting dan kemudian perlu untuk belajar kepemimpinan. Yang pertama alasan bersifat apa? Personal, yang kedua alasan bersifat sosial. Personal manfaatnya adalah kita tidak sukses bisa dicapai dengan kepintaran, tetapi kehebatan jauh lebih sukses apabila kita punya kepemimpinan. Ya. Alasan sosial, kenapa kemudian kita perlu belajar kepemimpinan? Karena ya dengan hadirnya pemimpin mampu menjadi agen perubahan, merubah dari buruk menjadi baik, baik menjadi hebat. Ya. Depan sendiri sudah paham ini ya. Nah, oke, enggak apa-apa ya. Jadi saya lihat mantu ini kayaknya paham apa ya. Lama-lama kok set gitu ya. Nah, ini pemahaman yang terlalu cepat ya. Materi belum selesai sudah mantu kayak orang paham ya. Apalagi 15 menit terjadi apa? Mempertahankan pemahaman ya. Nah, ini ya, semakin paham dan akhirnya mempertahankan pemahaman ya. Baik ya. Baik ya teman-teman, sekarang saya lanjut lagi ya. Bagaimana membangun pengaruh itu ya. Jadi ternyata sumber pengaruh itu bisa dibangun dari 2 hal ya. Ada 2 sumber pengaruh, 1 bersifat eksternal, 2 bersifat internal ya. Eksternal adalah pengaruh yang dibangun dari luar diri kita. Ya, sumber pengaruh internal adalah sumber pengaruh yang datang dari diri kita ya. Nah ini teman-teman perhatikan di depan ya. Jadi ada orang-orang yang membangun pengaruh, orang lain itu mau nurut sama dia itu menggunakan jabatan ya. Jadi karena dia itu direktur, karena beliau itu adalah kepala, karena beliau itu adalah manajernya, maka orang-orang itu mau nurut, mau terpengaruh, mau ngikuti ya. Nah ini eksternal, yaitu karena jabatan. Paham sampai sini ya teman-teman ya. Nah yang kedua, ada orang-orang yang membangun pengaruh itu dengan imbalan ya. Engko tak upahi, engko tak tambahi ya, nanti tak kasih hadiah, nanti tak belikan bakso ya. Oke, saya mau. Ya itu ya. Paham ya? Jadi ini pengaruh eksternal karena imbalan. Yang ketiga ada sumber pengaruh eksternal yaitu karena paksaan ya. Jadi orangnya ini punya kekuatan, punya pengaruh. Kayak orang-orang preman itu mempengaruhi dengan cara memaksa. Awas ya, kamu jangan ikut parkir sini, keluar sini kamu, tak pukuli kamu. Nah ini memaksa. Ada yang dengan cara memaksa apa? Misalnya orang tua kepada anaknya, bapak kepada bapaknya. Ayo kamu belajar, kamu enggak belajar, kamu tak tutup di kamar loh, tak kunci. Nah itu ngancam ya. Pendekatan paksaan akhirnya orang itu nurut ya. Akhirnya kita ini mau nurut ya. Paham ya? Jadi ini 3 hal yaitu karena sumber pengaruh eksternal. Ayo coba diulangi bareng-bareng, hafal enggak?
Sumber pengaruh eksternal yang pertama karena apa? Jabatan. Yang kedua imbalan. Yang ketiga paksaan. Ya. Nah teman-teman kira-kira kalau Anda menjadi anggota senang dipengaruhi dengan cara apa? Jabatan, imbalan, apa paksaan? Kompak semua ya. Kalau Anda jadi pimpinannya lebih senang mempengaruhi menggunakan apa? Gak konsisten ya. Jadi kalau saya jadi anggota maka saya senang dipengaruhi dengan imbalan. Tapi kalau saya jadi pimpinan, oh jabatan saya dong, ayo nurut kan gitu. Kalau enggak gitu pakai paksaan ya. Nah ini sesuatu yang dari luar diri kita. Ibarat ini baju, jabatan itu baju, imbalan itu baju ya. Paksaan itu karena sesuatu yang dari luar diri kita ya. Nah tetapi ada orang-orang yang mempengaruhi dengan sesuatu yang ada dari dirinya atau internal. Saya tanya kira-kira apa? Orang mau nurut selain karena jabatan, selain karena imbalan, selain karena paksaan. Orang itu mau nurut, tulus untuk membantu, untuk melakukan, diajak sama seseorang. Kalau seseorang itu bagaimana? Internalnya. Nah, apa? Berwibawa, ya, karisma, ya, karisma apa Shogun, ya. Beat, ya. Apa? Oke, karena dia berjasa, dia berbuat baik, ya. Akhirnya orang itu kalau dimintain atau diajakin, akhirnya jadi mau, ya. Kalau seorang ustadz kemudian meminta tolong, memerintah teman-teman, kemudian teman-teman mau, itu karena apa? Hah? Nah, karena jabatan ya. Ya. Ada seorang ustadz akhlaknya baik gitu-gitu kan, ya kemudian orang itu mau, jamaah itu mau duduk, mau dengarkan, mau dimintai, itu kemudian mau, itu karena beliau itu punya apa? Nah punya ilmu, betul ya, punya keilmuan, punya kompetensi ya, nah, punya keahlian, itu biasanya orang itu akan mau nurut ya. Nah teman-teman ada dua untuk sumber pengaruh internal. Ya, sumber pengaruh yang datangnya dari diri kita. Apa itu? Yang pertama adalah karakter. Ya. Jadi ternyata orang lain atau anggota itu mau melakukan karena seseorang itu memiliki karakter yang baik. Ya. Artinya dia itu tidak cuma sekedar ngomong. Ya. Dia itu kalau nyuruh disiplin, kenapa? Karena orangnya memang disiplin. Kenapa orang dia itu bisa memotivasi dan sebagainya? Karena dia bisa memotivasi dirinya. Ya. Jadi teman-teman modal utama ternyata untuk bisa menjadi seorang leader nomor satu itu karakter. Maka kalau Anda malas, Anda telat dan sebagainya pasti tidak menarik untuk dijadikan pemimpin. Untuk mempengaruhi itu orang lain itu sulit. Ya. Tapi kalau kemudian Anda teman-teman dikenal sebagai anak yang rajin, anak yang ramah, anak yang disiplin, anak yang selalu semangat, anak yang selalu ceria, ya, anak yang selalu mau membantu orang lain dan sebagainya. Nah, sikap-sikap baik ini, teman-teman, ini nanti menjadi karakter, ya, menjadi karakter dan karakter ini itu dikenali oleh orang lain. Karakter itu identitas seseorang yang diketahui oleh orang lain, ya. Coba perhatikan, misalnya katakanlah kemarin Ustadz Abu Ubaidah ngisi ya. Oke, baik, Ustadz Abu Ubaidah itu menurut teman-teman apa sosoknya, bagaimana? Tegas, ya. Kemudian mungkin bisa memberikan joke ya dan sebagainya gitu ya. Nah atau mungkin ayah kita. Bapak teman-teman, nah itu akan dikenali ada sikap-sikap yang selalu diulang-ulang. Oh beliau itu Masya Allah Pak, ya lo kenapa? Rajin orangnya, kemudian orangnya itu peduli sekali. Dengan tetangga ada yang kesulitan beliau membantu, dengan saudara kesulitan beliau membantu. Jadi ada sifat-sifat yang melekat pada diri seorang sampai menjadi identitasnya. Kalau ditanya misalnya siapa Pak Dodi ya, itu enggak cuma menjelaskan oh Pak Dodi itu yang gondol itu loh ya. Yang botak itu tidak ya. Tetapi mereka bisa menjelaskan, oh Pak Dodi itu yang orangnya semangat itu loh. Wah Masya Allah ya. Nah itu karakter namanya. Yang orangnya itu ramah. Ya. Sampai orang itu bisa menilai, menjadikan itu identitas. Nah itu namanya karakter. Makanya misalnya, nah ini Afwan,
Antum siapa namanya? Ilham. Nah, maka ilham ini dikenal oleh teman-teman orang yang bagaimana? Ayo siapa teman-temannya? Ayo jujur ya. Selain dikenal mungkin kulitnya sawo matang ya, mungkin jenggotnya panjang, rambutnya mungkin hitam gitu ya. Nah, tetapi sifat yang dikenali dari si ilham itu apa? Ayo temannya siapa temannya? Suka mengganggu. Apa? Misalnya ya. Wah, sekali berbicara penuh makna ya. Wah, ini luar biasa, ini berarti motivator ini ya. Ya. Nah, nanti ada yang mengenali, oh Mas Ilham itu ini loh Pak, suka membantu teman-teman. Nah, itu namanya karakter. Ya. Maka seorang pemimpin itu teman-teman akhirnya bisa memiliki pengaruh. Kenapa? Karena ada sifat-sifat baik, sikap-sikap baik, kebiasaan-kebiasaan baik, perilaku baik yang melekat pada dirinya sampai orang itu bisa menjelaskan. Nah, itu namanya karakter. Ya. Nah, maka teman-teman perhatikan pesan Pak Dodi, bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin, perbaiki sikap teman-teman ya. Perbaiki perilaku teman-teman, bangun kebaikan-kebaikan sampai menjadi kebiasaan sehingga orang lain itu mengenal identitas kita itu sebagai perilaku-perilaku baik kita. Antusias orangnya, selalu semangat, selalu optimis ya. Orangnya jujur, orangnya integritas ya, orangnya tegas tapi kasih sayang, lembut ya. Nah, ini perbaiki, rajin, disiplin ya, itu bangun terus. Sampai misalnya ditanya ke Ustadz, Ilham itu bagaimana? Oh, wah, Masya Allah itu anaknya baik itu. Nah, sampai seperti itu ya. Nah, ini karakter ya teman-teman ya. Maka kalau orang itu sudah punya karakter yang positif, yang nempel pada dirinya, suka membantu, ramah dan sebagainya, maka ini menjadi modal terbesar seseorang itu punya pengaruh kepada orang lain. Setuju enggak teman-teman? Kalau orang baik, orang disiplin, orang yang semangat, ya, orang yang ceria, orang yang antusias, itu orang-orang yang akan mudah untuk mempengaruhi kita. Betul? Tapi ada anak yang malas, anak yang pesimis, ya, sering telatan, ya, kemudian sering ganggu teman-temannya, sering utang gak nyaur, ya. Nah, ini mau mimpin Anda, kira-kira setuju enggak, ya? Mau mimpin Anda, wah saras-sarasen ya, enggak jelas gitu hidupnya dan sebagainya. Nah, ini karakter. Yang kedua teman-teman, apa yang bisa menjadi sumber pengaruh yaitu kompetensi. Ya, kompetensi ini artinya apa? Keahlian. Ya, misal ada orang yang ngajak Anda mendaki gunung, contoh ya, mendaki gunung ini, masuk hutan. Ya, nah orang yang pertama ditanya, Pak, tolong dipandu Pak. Oke, nanti saya pandu kita ke hutan. Berapa hari perjalanan Pak? Ya sekitar 3 hari 2 malam. Ya, Bapak pernah tak ke sana? Pernah lewat jalannya? Saya belum pernah. Ya, nah, saya belum pernah kan gitu ya. Waduh repot ini kan. Ya. Nah boleh jadi yang kedua ada orang yang ketika ditanya, Pak nanti mandu kami Pak ya? Iya nanti kami yang memandu. Bapak sudah berapa kali melewati rute perjalanan masuk hutan sampai ke puncak gunung itu? Ya. Saya kira-kira mendaki gunung ini ya sudah 20 kali Mas. Ya, saya sudah tahu jalur-jalurnya. Kira-kira teman-teman yakin enggak untuk mau mengikuti dia? Yakin yang pertama apa yang kedua? Nah yang kedua, kenapa? Karena kompeten. Karena punya keahlian. Ya. Jadi teman-teman di suatu urusan apapun jadilah Anda ahli. Ya, karena kalau orang itu ahli dipandang mampu, misalnya ada seorang manajer, beliau adalah lulusan alumni dari S2 dari universitas misalnya dari luar negeri gitu ya, workshop, sertifikasinya banyak dan sebagainya. Ketika mimpin rapat itu jadi enak. Kenapa? Karena beliau punya wawasan, punya pengalaman, punya keilmuannya. Tapi kalau ada pemimpin yang kemudian mimpin rapat, bahas sesuatu dia nggak tahu apa-apa, nggak punya kompetensi, ya. Anggota itu akan jadi malas atau aras-arasan. Ya. Baik ya teman-teman paham ya. Jadi jadilah orang yang kompeten, yang ahli di suatu bidang tertentu, kemudian milikilah karakter. Ya. Ayo diulangi sekali lagi, untuk sumber pengaruh ada 2, eksternal dan
internal. Eksternal ada 3. Yang pertama karena jabatan, kedua karena, 3 karena baik. Ini sesuatu yang di luar diri kita, ya. Tetapi ada sumber pengaruh internal, yaitu yang pertama apa? Karakter, yang kedua kompetensi. Baik. Nah, teman-teman perhatikan, ya. Ada istilah pimpinan, ada istilah pemimpin. Saya ulangi ya, ada pimpinan, ada pemimpin. Sama atau beda maknanya? Sama apa beda? Beda ya? Yang lain sama apa beda? Beda ya? Baik, sekarang apa bedanya? Pimpinan itu identik dengan apa? Jabatan, yes. Kalau pemimpin, karakter. Nah, baik ya. Jadi orang-orang yang seringkali menggunakan pendekatan eksternal dalam memimpin, ini diistilahkan sebagai tipe pimpinan atau tipe bos. Ya. Maka bedakan, ada 2 istilah, yaitu istilah bos dan leader. Bos itu adalah orang yang punya jabatan, ya, seorang pimpinan. Tetapi pemimpin itu apa? Harus punya jabatan. Seorang pemimpin harus punya jabatan? Tidak, ya, walaupun dia tidak punya jabatan, tetapi kalau dia bisa mempengaruhi anggota-anggotanya, mempengaruhi orang lain, maka dia disebut sebagai leader atau pemimpin, ya. Nah, teman-teman, hari ini selama 2 hari ini kami tidak melatih Anda untuk kemudian bagaimana jadi seorang pimpinan atau bos. Kalau jadi pimpinan, jadi pejabat, latihannya di partai politik, ya. Ayo supaya jadi kepala daerah gimana, supaya jadi pejabat gimana dan sebagainya, ya. Sehingga akhirnya kayak haus kekuasaan, ya. Nah, tetapi di Islam yang dimaksud tentang memotivasi, ya, bahwa kita ini adalah pemimpin, itu bukan pimpinan tetapi pemimpin. Orang yang punya andil, orang yang punya pengaruh, orang yang bisa mengajak kepada kebaikan, kepada kemajuan, kepada prestasi. Nah, ini yang diharapkan oleh Islam. Bukan pimpinan tetapi pemimpin. Ayo, paham enggak sampai di sini? Paham ya? Jadi sekali lagi bahwa Rasulullah memotivasi kita itu bukan menjadi pimpinan. Bukan orang yang haus kekuasaan, aku harus jadi ketuanya, aku harus jadi kepalanya, bukan. Yang dimotivasi disampaikan oleh Rasulullah kepada kita adalah supaya tiap diri itu bisa menjadi pemimpin. Ya, pemimpin itu orang yang berkarakter baik dan orang yang punya kompetensi. Paham ya? Yang dari karakter dan kompetensinya ini menjadi modal bagi dia ngajakin orang-orang kepada kebaikan, kepada kemajuan, kepada prestasi. Nah, teman-teman, Islam butuh orang-orang yang demikian, ya. Al-Furqan membutuhkan orang-orang yang demikian, ya. Orang-orang yang tidak berorientasi kepada jabatan atau pimpinan, tidak, tetapi orang-orang yang bisa berkontribusi, bisa mengajakin, bisa mendorong teman-temannya kepada kebaikan, kemajuan atau prestasi. Paham ya, teman-teman ya? Jadi supaya lulusan-lulusan dari Al-Furqan ini tidak kalah hebat, tidak kalah menarik dengan lulusan kampus-kampus. Ya, kalau di kampus-kampus itu memang banyak sekali latihan kepemimpinan. Makanya mereka lulus, kemudian mereka di dunia kerja itu langsung tampil dia memimpin rapat ini dan sebagainya. Ya, tetapi seringkali lulusan pondok ketika masuk ke dunia kerja, ke masyarakat minder. Loh, kok minder kan itu ya. Nah, teman-teman, maka jangan sampai kita kalah, ya. Kita harus terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan kita. Baik. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya. Sebelum ditutup barangkali ada kesempatan untuk sharing, bertanya, kami persilakan, ya, kalau ada. Ada? Ya. Mike. Nah, itu ya. Bismillah. Assalamualaikum. Gimana ini Pak? Mas?
menghadapi anggota atau anggota dalam organisasi yang nggak mau dipimpin gitu. Ya misalnya terpaksa masuk dalam organisasi. Kan misalnya kita Jamiatul Laba itu kan kadang dipilih gitu kan, atau bahkan ada yang nggak terpilih. Maksudnya tiap angkatan tuh pasti jadi Jamiatul Laba. Nah itu kan dari segi atasannya nggak bisa memilih, dari segi bawahannya juga kadang aku kan nggak pingin gitu. Oh iya, baik. Nah ini ya, kerap kali dijumpai yang demikian. Satu keadaan punya anggota, punya tim di organisasi yang kemudian diajakin untuk mungkin rapat, untuk persiapan acara, untuk apa, itu nggak mau gitu ya. Ketika ditanya, ayo tala, loh kan memang aku nggak pingin, wong aku ini terpaksa karena ditunjuk, betul ya. Sebelum saya bahas, ada ndak yang seperti diceritakan beliau? Hah? Ada apa banyak? Oh ternyata banyak yang ini terpaksa ya. Oke, ya baik teman-teman perhatikan ya. Saya coba jelaskan satu persatu. Pertama, ketika Anda masuk satu organisasi teman-teman ya. Ini saya ceritakan, maksudnya real saya ngalamin, ya nyata saya ngalamin. Saya masuk organisasi itu belajar banyak tentang kepemimpinan, tentang manajemen dan sebagainya. Ya. Maka kalau ada yang ikut organisasi terpaksa dan hanya sekedar ikut-ikutan, dia rugi. Ya, rugi sekali. Organisasi itu laboratorium kepemimpinan. Organisasi itu tempat mengasah tanggung jawab kita, mengasah kedisiplinan kita. Organisasi tempat mengasah kita komunikasi, memecahkan masalah, manajemen konflik. Organisasi itu laboratorium bagi kita apa? Cara memotivasi orang lain itu bagaimana? Menjadikan orang lain itu disiplin bagaimana? Ya. Maka kalau saya ditanya, loh Pak Dodi kemudian punya pengalaman bisa mimpin organisasi, mimpin perusahaan dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Saya bilang 20% saya dapat dari bangku kuliah. Diajari matematika, diajari apa-apa dan sebagainya. 80% saya bisa jadi seperti ini karena saya totalitas di organisasi. Di sana saya benar-benar belajar komunikasi, belajar memimpin rapat, belajar untuk negosiasi, mengurus perizinan, melakukan ini. Sementara yang lain mungkin malas atau apa, saya belajar untuk apa? Inisiatif, saya belajar untuk proaktif. Saya bilang teman-teman tidak ada ruginya sedikit pun Anda masuk ke organisasi karena di situ benar-benar Anda berlatih tentang ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Ya, paham ya? Oke ya, Anda berlatih seperti ini, Anda duduk rapi, Anda latihan koordinasi, Anda ngomong. Itu kalau tidak di organisasi tidak diajarkan. Ya. Maka jangan sampai sia-sia teman-teman sekalinya masuk organisasi, nyemplung sekalian, totalitas sekalian. Saran saya demikian ya. Ada meeting, ada rapat, Anda usahakan datang. Mengajak teman-teman supaya mau ikut datang. Itu semua bukan masalah beban, berat atau tidak. Ini tuh kawah candra di muka. Nanti kalau Anda tidak latihan di organisasi, tiba-tiba masuk dunia kerja, Anda akan kesulitan sekali untuk bagaimana memotivasi orang lain. Paham ya? Mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu, mengatasi suatu konflik di tempat kerja itu Anda akan lebih parah kalau kemudian di organisasi Anda tidak mempelajarinya. Ya. Jadi teman-teman perhatikan, jangan sampai kemudian Anda mengikuti satu organisasi. Dulu teman-teman saya presiden BEM di Universitas Airlangga, ya. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya dulu aktivis di kampus. Mulai SMA saya aktif di organisasi, di OSIS, di Pecinta Alam, ya. Kemudian kuliah saya aktif di organisasi Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia, ya. Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen, saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya aktif di UKKI, Unit Kerohanian Islam dan sebagainya. Itu saya banyak gunakan untuk berlatih mengembangkan diri saya, ya. Paham teman-teman? Maka kalau hari ini ada Anda ngikuti organisasi kemudian nunggu diperintah, kemudian delik-delik ya, menghindar atau apa, rugi kalian masuk organisasi kalau dalam keadaan seperti itu. Terus gimana? Datang. Anda rapat, Anda merancang bagaimana teman-teman program kita ke depan, apa nih yang kita susun untuk kegiatan besok. Oke, yang pertama ini ya, what-nya apa? Tujuannya apa dari program itu? Anda yang ngomong, tujuannya apa? Tujuannya 1, 2, 3. Baik, sekarang teman-teman konsep acaranya bagaimana? Ada ide enggak? Nah, itu explore, gunakan. Mas, izin mas, saya mas.
Saya mau ngasih usulan untuk ide saya di acara itu biar menarik. Nah, kita adakan kajian-kajian ini, ya. Kita adakan mungkin ya katakanlah ada lomba apa dan sebagainya. Oke, kamu nanti bisa bantu. Siap Mas, saya nanti akan membantu. Saya akan membantu untuk publikasinya, saya akan maksimalkan ini dan sebagainya. Jadi latihan tanggung jawab. Iya. Jangan sampai Anda punya mindset bahwa aktif di organisasi itu suatu beban yang kemudian harus dihindari, harus sembunyi-sembunyi. Tidak, Anda salah besar. Masuk organisasi itu kesempatan emas, ya, yang tidak dirasakan oleh teman-teman yang tidak jadi aktivis. Ya. Maka jadi aktivis kalian. Nanti Anda akan dipercaya ya mungkin oleh ma'had, oleh pondok, nanti ada kegiatan apa, Anda diminta jadi koordinatornya, nanti apalagi Anda diminta apa, itu jangan dirasakan sebagai beban ya. Tapi rasakan ini adalah latihan kepemimpinan, latihan manajemen pada diri kita ya. Ayo, kira-kira sepulang kegiatan ini ada yang merasakan rugi ikut organisasi, ada yang merasa sia-sia ikut organisasi, ada yang merasa berat, beban ikut organisasi, jangan sampai demikian ya. Karena saya sudah membuktikan langsung bahwa banyak hal ketika saya menjadi aktivis di organisasi, di SMA maupun di kampus, itu benar-benar membentuk leadership saya ya. Nah itu. Sekarang bagaimana caranya untuk kemudian bisa meminta mempengaruhi anggota kita yang tadi malas tadi ya, atau mungkin ogah-ogahan. Sebenarnya yang pertama sarannya memang lakukan pemilihan ke orang yang tepat. Ya, kalau kita ingin cepat, pada saat rekrutmen cari memang anak-anak yang dia punya motivasi itu dulu. Cuman kalau di ma'had itu ditunjukin ya, ini mau enggak mau harus mau ya. Nah ya mungkin nanti didiskusikan sehingga kemudian kita pilih anak-anak yang berkualitas misalnya, anak-anak yang punya motivasi itu dulu ya. Nah Pak, tapi ini kan sudah terjadi, sudah bercampur dan sebagainya. Lantas bagaimana? Ya. Nah tentunya motivasi. Nah motivasi itu karena ini organisasi sosial, kita kan tidak bisa ngasih uang kan itu ya, betul? Ya, maka apa yang kita bisa berikan? Ciptakan kenyamanan. Ya, jadi organisasi itu kayak anak geng-geng itu loh ya. Itu anak geng-geng itu kan nyaman ya, berkumpul ya. Sampai melean itu sampai pagi ya, ada klub motor apa, ada sepeda ontel, ada apa, betul? Nah organisasi itu harus bisa menjadi yang tempat yang nyaman bagi mereka. Sebagaimana anak-anak geng motor atau apa itu mereka kumpul itu senang sekali. Ya betul ya? Kalian lihat anak-anak yang punya hobi apa itu kumpul kan senang sampai melean, sampai apa gitu ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan kenyamanan. Nah organisasi kita teman-teman harus tercipta kebersamaan, kenyamanan. Jadi ini sahabat saya, ini sahabat saya, ini sahabat saya. Mereka lulus dari ma'had yang diingat-ingat nantinya setelah 10 tahun, 20 tahun dia katakan, itu temanku dulu aktif di organisasi. Si B itu dulu bagian sekretaris, si ini itu masih teringat. Kenapa? Karena dia nyaman di organisasi. Ya, jadi ciptakan kenyamanan. Yang kedua, bagaimana mereka mau? Ya tentunya kita dampingin. Kita dampingin itu maksudnya jangan disuruh-suruh saja, tetapi ayo tak bantu yuk, apa yang bisa tak bantu ya. Ayo tak dampingi yuk, apa bikin proposal. Ayo tak dampingi yuk, bikin proposal. Jadi bukan jangan, ayo bikin proposal, kamu kok malas sih bikin. Tidak, tapi didampingi ya untuk bisa mau membuat proposal atau mungkin yang lain-lainnya. Ya. Baik, cukup ya. Mas Aziz, mana Pak Malik, info-info? Ada info-info atau apa? Snack, mana snack? Coffee break. Oke ya, ini waktunya sampai 10.30. Mungkin teman-teman tetap di tempat saja sambil nanti panitia memberikan petugasnya akan memberikan informasi. Ya. Baik, demikian teman-teman, saya terima kasih atas perhatian atensinya kepada kami ya, jazakumullah khairan. Kami doakan semoga teman-teman selepas kegiatan ini lebih memiliki semangat ya, lebih memiliki motivasi untuk selalu menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Yang kedua, semoga setelah kegiatan ini teman-teman akhirnya lebih semangat ya, lebih ikhlas untuk aktif di organisasi ya, bantu panitia, bantu ketuanya, bantu bagian apa, bantu bidang apa dan sebagainya, dan rasakan ini semua adalah suatu pembelajaran buat
teman-teman semua, bukan sebagai suatu beban ya. Trust me, it works ya. Iklan apa itu? Elemen ya. Percaya saya bahwa aktif di organisasi itu tidak ada ruginya. Percaya saya aktif di organisasi itu melatih banyak hal ya, manajemen organisasi, rasa tanggung jawab, inisiatif, kepedulian dan sebagainya ya. Dan ini akan sangat berguna buat masa depan teman-teman ya, memasuki dunia kerja ya. Oke, cukup kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ya teman-teman, sebelum ada info-info dari panitia setelah ini ngapain, teman-teman tetap di tempat ya. Boleh santai, rebahan ya, pijet-pijetan, injek-injekan juga boleh ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.